Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Mohon izin kepada Bapak Indra Permana Suteye selaku dosen pengajar teknologi informasi dan juga pada seluruh siswa-siswa dan juga teman-teman kita semua. Jadi kali ini kelompok dua yang beranggotakan saya, Ibarat Sifat University. Kemudian ada Saya Klavin Rafael Firdaus. Saya Fahri Altafian. Saya Evan Sadam. Saya dari Superlinggo Manenggolan. Saya Ryan Muhammad Firdaus. kami di sini akan menjelaskan salah satu studi kasus yang telah kami selesaikan berdasarkan diskusi kelompok dan juga pemaparan dari setiap anggota kelompok. Jadi latar belakang yang kami rumuskan adalah PT Amas Sentosa, sebuah startup catering digital pasca pendanaan awal, membutuhkan transformasi digital mendesak untuk mengatasi hambatan operasional yang ada. Saat ini, perusahaan masih mengandalkan pencatatan pemesanan dan pembayaran secara manual, yang menyebabkan kesalahan data, keterlambatan konfirmasi, dan juga menghambat kualitas pelayanan. Rencana ekspansi bisnis ke kota-kota besar terancam oleh infrastruktur TI yang terbatas dengan risiko keamanan data yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi yang terintegrasi, scalable, dan aman melalui aplikasi web dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, dari latar belakang yang telah kami rumuskan, kami juga merumuskan sebuah beberapa rumusan masalah, antara lain, pertama, bagaimana kondisi sistem manajemen pemesanan dan pembayaran yang saat ini digunakan oleh PT Amas Perkasa, serta kendala apa saja yang muncul akibat proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Kemudian, bagaimana solusi teknologi informasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kesalahan pencatatan keterlambatan informasi dan kesulitan penelusuran data pemesanan pelanggan. Lalu, bagaimana rancangan sistem teknologi informasi yang mampu mendukung peningkatan jumlah pesanan dan ekspansi bisnis PT Amas Perkasa tanpa menurunkan kinerja sistem. Lalu, bagaimana penerapan infrastruktur berbasis cloud dapat membantu meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan sistem teknologi informasi di PT Amas Perkasa. Lalu ada bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan data pelanggan dan juga data transaksi agar terlindung dari ancaman kebocoran dan serangan cyber. Lalu, bagaimana sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi internal antar tim operasional, pemasaran, dan keuangan di PT Amas Perkasa. Lalu yang terakhir, bagaimana perencanaan anggota teknologi informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung proses transformasi digital PT Amas Perkasa. Setelah itu, kami juga menyusun tujuan yang akan kami capai dalam studi kasus ini. Yang pertama, menganalisis kondisi sistem teknologi informasi yang saat ini digunakan oleh PT Amos Perkasa dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi permasalahan pada manajemen pemesanan, pembayaran, pengelolaan data, pengelolaan data pelanggan akibat penggunaan sistem yang masih manual. Lalu merancang solusi sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional perusahaan. Lalu ada mengusulkan pemanfaatan cloud computing sebagai solusi peningkatan skalabilitas dan kinerja infrastruktur teknologi informasi PT Amas Sentosa. Selanjutnya, merumuskan strategi keamanan informasi guna melindungi data pelanggan dan data transaksi dari risiko kebocoran serta serangan siber. Lalu, menyusun rancangan transformasi teknologi informasi yang mendukung kolaborasi dan komunikasi internal antar divisi perusahaan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi perencanaan anggaran teknologi informasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis PT Amal Perkasa. Kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kondisi PT Ahmad Sentosa saat ini, pencatatan masih manual, pencatatan pesanan dan pembayaran masih manual menggunakan kertas dan spreadsheet. Risiko kesalahan yaitu rentan kesalahan typo, kehilangan data, dan ketidaksesuaian pesanan. Lalu ada verifikasi yang lambat. Verifikasi pembayaran menyebabkan keterlambatan konfirmasi dan menurunkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kurangnya monitoring. Data dapat tersebar, manajemen kesulitan melakukan monitoring operasional secara real time, seperti pesanan aktif dan tren penjualan. Selanjutnya di solusi dan manfaatnya, solusi pada pemesanan, kita melakukan implementasi sistem informasi berbasis web untuk pemesanan mandiri oleh pelanggan. Untuk pembayarannya, kita mengintegrasi payment gateway seperti QRIS, e-wallet, dan virtual account. Lalu ada
control management, penyediaan dashboard administrasi untuk memantau seluruh pesanan, status, pembayaran, dan laporan transaksi di satu tempat. Dengan ini, risiko human error akan menurun, meminimalkan kesalahan input, menyediakan formulir otomatis, dan validasi data terpusat. Lalu verifikasi lebih cepat, status pembayaran otomatis itu real time dan tanpa verifikasi manual, mempercepat alur kerja. Next. Selanjutnya rancangan sistem TI itu pertama arsitekturnya menggunakan decoupling, pemisahan front end dan back end berbasis API agar mudah dikembangkan dan dioptimalkan. Keduanya, penyimpanan data kita menggunakan database berbasis cloud ya, seperti MySQL, PostgreSQL Cloud yang mendukung indexing, caching, dan replikasi data untuk kecepatan optimal. Ketiganya ada kapasitas, kita akan diterapkan load balancing untuk membagi beban kerja antar server agar tidak overload saat jam sibuk. Keempat, modularitas, desain sistem yang mendukung penambahan modul di masa depan, misalnya inventory, loyalty, tanpa perombakan total. Selanjutnya, penerapan cloud computing dalam skalabilitas memanfaatkan layanan cloud seperti AWS atau Google Cloud atau Azure untuk menyesuaikan kapasitas server secara instan, scale up ataupun scale down, membuat biaya lebih efisien. Ketersediaan menggunakan fitur high availability pada cloud, pusat data redundan untuk meminimalkan downtime dan memastikan akses sistem stabil. Lalu keamanan data, cloud menyediakan fitur keamanan standar internasional seperti enkripsi data, firewall, dan monitoring otomatis. Next. Selanjutnya, upaya meningkatkan keamanan data pada enkripsi data, menerapkan enkripsi untuk data yang disimpan dan dikirimkan untuk melindungi dari pencurian. Akses pengguna menggunakan autentikasi ganda atau two-factor authentication dan membatasi hak akses staf sesuai tanggung jawabnya. Yang ketiga, menggunakan Zero Trust Architecture, yaitu dengan mengadopsi Zero Trust Architecture di mana setiap permintaan akses diverifikasi berdasarkan identitas, lokasi, dan risiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan sistem terintegrasi, yaitu sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan semua divisi bekerja berdasarkan data yang sama dan akurat secara real time, mengurangi risiko miskomunikasi dan mempercepat alur kerja, sehingga tim operasional dapat segera menindaklanjuti pesanan baru. Tim pemesanan dapat merancang strategi promosi yang lebih tepat sasaran berdasarkan data penjualan. Dan tim keuangan dapat memantau status pembayaran otomatis. Dengan kolaborasi ini dioptimalkan dengan mendukungan tools seperti Google Workspace atau Microsoft 365, memastikan peningkatan produktivitas dan keselarasan kerja seluruh divisi. Bisa next. Oke, di sini ada tiga perancangan anggaran. Yang pertama itu ada prioritas tahap awal, yaitu alokasi anggaran untuk fondasi digital, yang di mana ada pengembangan aplikasi, domain, hosting cloud, integrasi payment, dan gateway. Lalu kedua ada tahap lanjutan, anggaran dialokasikan untuk peningkatan keamanan, pengembangan fitur, tambahan, dan pelatihan staf agar sistem termanfaatkan secara maksimal. Lalu yang ketiga di sini ada biaya rutin, yaitu perhitungan berkala untuk biaya operasional, seperti langganan cloud dan biaya transaksi. So next. Lalu di sini kita akan analisis mengenai SWOT. Next.
Yang pertama itu ada S, yaitu strength atau kekuatan. Di sini ada 4. PT Aman Sentosa memiliki konsep layanan catering berbasis digital yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan modern. Lalu yang kedua, perusahaan merancang sistem pemesanan dan pembayaran terintegrasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis. Yang ketiga, ada pemanfaatan cloud computing, memungkinkan sistem berkembang secara fleksibel, mengikuti peningkatan jumlah pesanan. Lalu yang terakhir ada perusahaan menaruh perhatian pada keamanan data pelanggan melalui penerapan sistem pengamanan digital. Next. Oke, selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama ada proses pemesanan dan pembayaran yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan layanan. Lalu yang kedua ada verifikasi pembayaran yang bergantung pada pengecekan manual, menyebabkan proses operasional kurang efisien. Lalu ada infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas, belum sepenuhnya mendukung lonjakan aktivitas bisnis. Lalu yang terakhir di sini ada kesiapan sumber daya manusia terhadap penggunaan sistem digital masih memerlukan peningkatan. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari analisis SWOT yaitu opportunities atau peluang. Pertama, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan catering digital membuka peluang pertumbuhan pasar yang luas. Selanjutnya, perkembangan teknologi cloud dan sistem pembayaran digital mendukung efisiensi dan ekspansi bisnis perusahaan. Ketiga, sistem informasi terintegrasi memungkinkan perusahaan memperluas layanan ke wilayah baru tanpa perubahan sistem besar. Yang terakhir, data pelanggan dan data transaksi dapat dimanfaatkan untuk analisis dan pengembangan strategi bisnis yang lain yang lebih tepat. Boleh next. Baik, analisis yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Beberapa ancaman yang sudah kami rumuskan, yang pertama itu ada persaingan yang ketat dengan penyedia layanan catering digital lain dapat memengaruhi posisi pasar perusahaan. Yang kedua, ancaman keamanan siber yang berpotensi mengganggu kepercayaan pelanggan dan operasional sistem. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada penyediaan layanan cloud dan payment gateway menimbulkan risiko jika terjadi gangguan layanan. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rancangan anggaran yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi pada PT Aman Sentosa. Yang pertama ini ada anggaran pengembangan sistem informasi. Yang pertama di sini dibutuhin ada komponen pengembangan firmware premium dengan rincian yaitu framework modern, desain eksklusif, animasi, dan branding dengan estimasi biaya sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ada komponen pengembangan back-end microservice yang dirinci seperti API modular, high scalability, dan auto scaling dengan estimasi biaya 25 juta rupiah. Kemudian ada desain UI UX oleh profesional dengan rincian research, prototype, dan user testing dengan estimasi biaya 8 juta rupiah. Kemudian ada integrasi sistem internal dengan rincian modul operasional, modul laporan, modul inventory dengan estimasi biaya 10 juta rupiah. Terakhir ada quality assurance enterprise dengan rincian load test, penetration test awal, kemudian ada bug fixing dengan estimasi biaya yaitu 7 juta rupiah. Sehingga subtotal pada anggaran pengembangan sistem informasi ini yaitu senilai 65 juta rupiah. Boleh next. Baik, selanjutnya itu adalah anggaran infrastruktur cloud. Yang pertama itu komponen cloud hosting kelas bisnis seperti AWS dan GCP dengan rincian VM Premium plus auto scaling plus CDN selama 1 tahun dengan estimasi biaya sebesar 18 juta rupiah. Kemudian ada managed database seperti penggunaan Cloud SQL atau RDS dengan rincian storage besar, backup otomatis, dan multi-region dengan estimasi biaya sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya itu ada cloud storage besar dengan rincian penyimpanan bukti pembayaran, dokumen, dan log pemesanan
dengan estimasi biaya 5 juta rupiah. Selanjutnya itu ada komponen domain dan SSL EV dengan rincian Extended Validation SSL untuk keamanan ekstra dengan estimasi biaya 3.500.000 rupiah. Selanjutnya ada monitoring dan login cloud seperti AWS CloudWatch atau GCP Stackdriver dengan estimasi biaya 4 juta rupiah. Dengan itu subtotal untuk anggaran infrastruktur cloud yaitu sebesar 42.500.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada anggaran integrasi pembayaran. Untuk mendukung proses pembayaran yang otomatis dan real-time, serta mengurangi verifikasi manual, kami membuat rancangan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, Enterprise Payment Gateway Setup, yang digunakan untuk setup awal integrasi QRIS, e-wallet, kartu debit atau kredit, dan lain-lain, dengan estimasi biaya sebanyak 3 juta rupiah. Selanjutnya ada Subscription Fee Payment Gateway, yang digunakan untuk biaya langganan tahunan, maintenance, dan dukungan teknis dengan estimasi biaya sebanyak 4 juta rupiah. Lalu ada estimasi biaya transaksi yang digunakan sebagai estimasi biaya transaksi pembayaran pelanggan selama 1 tahun, yang memiliki estimasi biaya sebanyak 6 juta. Dengan itu, subtotal untuk anggaran integrasi pembayaran adalah 13 juta rupiah. Lanjut. Selanjutnya ada anggaran keamanan sistem. Guna melindungi data pelanggan dan transaksi dari ancaman keamanan cyber, kami membuat rancangan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, Zero Trust Identity Access System, yang digunakan untuk penerapan MFA, device check, dan kontrol akses berkelanjutan dengan estimasi biaya sebanyak 12 juta rupiah. Selanjutnya ada Firewall Enterprise dan juga WAF, yang digunakan untuk melindungi aplikasi web dari serangan seperti DDoS dan SQL injection, dengan estimasi biaya sebanyak 10 juta rupiah. Lalu kami menggunakan enkripsi tingkat tinggi dengan estimasi biaya sebanyak 4 juta. Lalu ada CM System yang digunakan untuk monitoring keamanan dan deteksi aktivitas mencurigakan dengan estimasi biaya sebanyak 15 juta rupiah. Lalu ada Penetration Testing Professional yang digunakan untuk menguji keamanan sistem kami secara berkala dengan estimasi biaya sebanyak 12 juta rupiah. Lalu ada Audit Log Advanced System yang digunakan untuk pencatatan aktivitas sistem sebagai bahan audit kami dengan estimasi biaya sebanyak 6 juta rupiah. Lalu dengan data-data tersebut, subtotal dari anggaran keamanan sistem adalah 59 juta rupiah. Selanjutnya ada anggaran untuk pelatihan staf dan operasional. Untuk memastikan sistem baru dapat digunakan secara optimal oleh sumber daya manusia kami membuat rancangan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, ada pelatihan penggunaan sistem, yang kami membuat rencana untuk pengadaan workshop bagi 3 divisi selama 2 hari dengan estimasi biaya sebanyak 5 juta rupiah. Lalu ada pelatihan keamanan dan Zero Trust untuk edukasi keamanan, SOP, dan penanganan insiden dengan estimasi 4 juta rupiah. Lalu ada sertifikasi internal yang digunakan untuk peningkatan literasi digital dan kompetensi internal dengan estimasi biaya sebanyak 6 juta rupiah. Subtotal dari anggaran yang pada staf dan operasional ini adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya, total rancangan anggaran kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sistem sebanyak 65 juta rupiah, infrastruktur cloud sebanyak 42.500.000, pembayaran premium sebanyak 13 juta, keamanan Zero Trust Full 59 juta, lalu pelatihan dengan 15 juta. Jadi total keseluruhan dari anggaran yang sekiranya dibutuhkan oleh kami adalah 194.500.000. Selanjutnya, lalu ada rekomendasi prototype yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas prototype. Di prototipe ini ada halaman login pengguna. Halaman login berfungsi sebagai gerbang autentikasi awal yang esensial untuk membedakan hak akses staf berdasarkan peran, sehingga menjamin kerahasiaan data dan membatasi akses fitur internal hanya bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya ada halaman pemesanan pelanggan. Halaman pemesanan pelanggan adalah inti dari sistem yang memungkinkan pelanggan mengisi data pesanan secara mandiri, yang kemudian tersimpan otomatis ke dalam database, sehingga secara efektif meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Form pemesanan dirancang sederhana namun lengkap,
serta dilengkapi validasi data otomatis untuk memastikan semua data yang dimasukkan akurat dan konsisten. Selanjutnya adalah halaman konfirmasi dan pembayaran. Setelah pemesanan, sistem menampilkan halaman konfirmasi dan pembayaran melalui integrasi Payment Gateway. Pembayaran dapat diproses secara otomatis dan real-time. Status pembayaran akan langsung diperbarui oleh sistem tanpa verifikasi manual oleh staf, sehingga secara signifikan mengurangi keterlambatan konfirmasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah halaman dashboard admin. Dashboard admin berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem informasi PT Aman Sentosa yang memungkinkan admin melihat ringkasan operasional seperti jumlah pesanan, status pembayaran, dan aktivitas pelanggan secara real-time. Dashboard ini dirancang dengan tampilan yang ringkas dan informatif, sehingga mendukung efisiensi kerja staf, mempermudah pengawasan, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya adalah halaman detail pesanan. Halaman detail pesanan memungkinkan staf operasional melihat seluruh informasi pesanan secara rinci, termasuk identitas pelanggan, detail produk, serta status pemrosesan dan pembayaran. Dengan tersedianya data yang jelas dan terpusat ini, staf dapat memastikan pesanan diproses sesuai permintaan pelanggan, sehingga risiko kesalahan dalam produksi atau pengiriman dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah halaman laporan dan statistik. Halaman laporan dan statistik berfungsi sebagai alat bantu manajemen yang krusial untuk menganalisis kinerja bisnis. Data yang disajikan mencakup total pendapatan, jumlah pesanan, dan visualisasi dalam bentuk grafik penjualan, yang memudahkan manajemen dalam memahami tren dan mengevaluasi performa perusahaan tanpa perlu perhitungan manual, sehingga mendukung perencanaan strategi bisnis yang efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi setelah tadi dipaparkan mengenai prototipe dan juga anggaran yang telah kami rancang, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan analisis sistem pemesanan dan pembayaran manual, PT Aman Sentosa ini tidak memadai karena menyebabkan tingginya risiko kesalahan, keterlambatan konfirmasi, dan kesulitan monitoring kinerja bisnis. Solusi yang direkomendasikan adalah penerapan sistem pemesanan catering berbasis web terintegrasi dengan payment gateway untuk otomatisasi, peningkatan akurasi data, dan efisiensi operasional. Didukung oleh cloud computing untuk stabilitas dan ketersediaan, serta diperkuat oleh enkripsi data, autentikasi ganda, dan zero trust arsitektur untuk keamanan. Sistem aplikasi ini juga akan meningkatkan kolaborasi internal. Dengan perencanaan anggaran yang terstruktur, formasi digital ini dipastikan berjalan efisien dan berkelanjutan, mendukung penuh rencana ekspansi perusahaan. Boleh di next. Selain diperoleh kesimpulan, kami juga merancang sebuah saran untuk kedepannya. Saran yang diperoleh adalah, untuk pengembangan ke depan, disarankan agar PT Aman Sentosa segera mengimplementasikan sistem pemesanan berbasis web secara bertahap guna meminimalkan permasalahan operasional dan mendukung adaptasi. Selain itu, evaluasi dan pemeliharaan sistem berkala wajib dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan, sambil mempertimbangkan pengembangan fitur tambahan seperti manajemen inventaris atau aplikasi mobile untuk meningkatkan daya saing. Pelatihan berkelanjutan bagi staf sangat diperlukan agar sistem dimanfaatkan maksimal. Dan terakhir, perusahaan harus terus memprioritaskan keamanan data serta kepatuhan regulasi untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, jadi sekian pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.